Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinauta, channel pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 11, yaitu mengambil pelajaran dari kejayaan peradaban Islam, yang mana pada bagian pertama telah kita bahas, dan kali ini kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua. Pusat-pusat peradaban Islam pada abad pertengahan. Pusat-pusat peradaban Islam ini ada beberapa tempat. Yang pertama ada Baghdad di Irak, Kairo di Mesir, Istanbul di Turki, Isfahan di Persia atau Iran, Delhi di India, Cordova di Spanyol, Granada di Spanyol, dan Samarkand serta Bukhara. Yang pertama yaitu di Baghdad atau Irak. Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah yang kedua, yaitu Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Arti Baghdad sendiri adalah Taman Keadilan. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun, dua khalifah yang pencinta ilmu pengetahuan, sastra dan filsafat, serta pelindung besar perkembangan seni dan penerbitan buku, terjadilah masa keemasan Islam. Kebesarannya tidak terbatas pada negeri Arab, tetapi meliputi seluruh penjuru dunia. Semua kemegahan kota Baghdad itu sekarang hanya tinggal kenangan setelah kota ini dibumi hanguskan oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan tahun 1258 Masehi, dan pada tahun 1400 Masehi diserang pula oleh pasukan Timur Leng, serta pada tahun 1508 diserang juga oleh tentara kerajaan Safavid. Kemudian belakangan pada abad 21 ini, kota Baghdad dihancurkan lagi oleh pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat saat Saddam Hussein berkuasa. Tempat yang kedua yaitu Kairo yang berada di Mesir. Kemakmuran Daulah Abbasiyah yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah, dikenal dengan istilah Sunni atau Aswaja, mengundang bangkitnya kalangan Syiah membangun khilafah. Mereka menggunakan nama putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah, sebagai nama pemerintahannya, sehingga menjadi khilafah Fatimiyah dan mampu bertahan selama 2 abad, yang berpusat di Kairo. Kota Kairo dibangun pada tanggal 17 Sa'ban 358 Masehi Hijriah atau 969 Masehi oleh panglima perang dinasti Fatimiyah yang bernama Al-Syiqili atas perintah Khalifah Al-Mu'izz lidinillah. Khalifah ini melaksanakan 3 kebijakan besar, yaitu pembaharuan bidang administrasi, pembangunan ekonomi, dan toleransi beragama, juga aliran Islam, Sunni dan Syiah atau antar mazhab. Kairo yang terletak di tepi sungai Nil ini mengalami 3 kali masa kejayaan, yaitu pada masa dinasti Fatimiyah, pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, serta Baibar dan Al-Nasir pada masa Mamalik. Karya-karya ilmiah pada masa dinasti Ayyubiyah adalah kamus-kamus biografi, manual hukum, dan komentar teologi. Ilmu kedokteran diajarkan di rumah sakit. Pada masa dinasti Mamalik mampu mempertahankan kekuasaannya dari serangan bangsa Mongol dan mengalahkan tentara Mongol itu di Ain Jalut di bawah pimpinan Baibar. Salahuddin yang juga menjadi pahlawan besar Islam karena perannya yang sangat besar dalam perang salib, namun sejarah berbalik arah, Kairo mundur, akhirnya dinasti Fatimiyah ini runtuh pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi. Tempat bersejarah yang ketiga yaitu Istanbul atau yang bertempat di Turki. Istanbul adalah ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Kota ini sebelumnya merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur yang bernama Konstantinopel. Pada masa jayanya, kerajaan Romawi Timur adalah negara adidaya yang hanya dapat disaingi oleh kerajaan Persia. Pengaruh Islam sangat kuat sehingga mampu bertahan sampai 900 tahun. Kesultanan ini merupakan kelanjutan dari kekuasaan politik Islam sebelumnya, yakni Fatimiyah di Kairo, yang jatuh pada tahun 1170 Masehi.
Abbasiyah di Baghdad yang jatuh pada tahun 1258 Masehi, dan Umayyah di Cordoba jatuh pada tahun 1030 Masehi. Al-Muwahhidun yang berpusat di Spanyol jatuh pada tahun 1238 Masehi, dan Bani Nasr di Granada jatuh pada tahun 1494 Masehi. Sultan terbesarnya di Istanbul yaitu Muhammad Al-Fatih, yang memberikan kebebasan kepada Kristen Yunani dan Romawi dalam menjalankan agamanya. Masjid Hagia Sophia yang sebelumnya adalah gereja merupakan masjid yang sangat indah. Gambar-gambar makhluk hidup ditutup, mihrab didirikan, dindingnya dihiasi kaligrafi yang indah, begitu juga menara-menara dibangun. Kota bersejarah yang selanjutnya yaitu Isfahan yang berada di Persia atau Iran. Isfahan mencapai puncak kemasyhuran saat dinasti Safawiyah yang dipimpin oleh Syah Abbas. Saat itu Isfahan membuat takjub orang-orang Eropa karena taman-tamannya, perpustakaan, pavilion, dan masjidnya yang tertata begitu rapi, indah, dan bernilai seni yang tinggi. Semua keindahan itu tidak ditemukan di wilayah Eropa. Orang-orang Iran sendiri menyebut Isfahan dengan Nisfu Jahan yang berarti separuh dunia melihatnya. Isfahan adalah kota yang terkenal di Persia. Pernah menjadi ibu kota dinasti Safawiyah saat Syah Abbas I berkuasa. Kota ini menjadi kota yang luas dan damai di atas sungai Zenda. Di atas sungai ini nih, terbentang 3 buah jembatan yang megah dan indah. Di dalam kota banyak berdiri bangunan seperti istana, sekolah, masjid, menara, pasar, dan rumah-rumah yang indah. Terukir rapi dengan warna-warna yang menarik. Masjid Syah yang masih ada sampai sekarang yang didirikan oleh Abbas I merupakan salah satu masjid terindah di dunia. Pintunya dilapisi dengan perak. Di samping itu juga ada lapangan dan taman dan tanaman yang terawat baik dan menawan. Tempat bersejarah Islam yang selanjutnya yaitu Delhi yang berada di India. Hulagu Khan menghancurkan Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Namun beberapa tahun kemudian dinasti Genghis Khan memeluk Islam dan aktif mendakwahkan Islam. Selanjutnya dinasti ini melebarkan wilayahnya ke India yang terkenal dengan Kesultanan Mughul, atau bahasa lainnya yaitu Mongol, yang beribu kota di Delhi pada tahun 1526 Masehi. Sejarah mencatat nama-nama sultan di Mughul yaitu Raja Humayun, kemudian Raja Akbar, Salim, Shah Jahan, yang di masanya mencapai puncak kemakmuran yang luar biasa. Permaisurinya bernama Mumtaz Mahal, yang mana dibangunkan makam yang indah yaitu Taj Mahal. Selanjutnya, di bawah kekuasaan Aurangzeb, hampir seluruh India di bawah kekuasaan Kesultanan Mughul. Delhi menjadi ibu kota kerajaan-kerajaan Islam di India dan menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam di India. Dinasti Mamluk yang berkuasa sampai tahun 689 Hijriah, kemudian diganti oleh dinasti Khalji. Setelah itu dilanjutkan oleh dinasti Tughlaq. Tempat sejarah Islam yang selanjutnya yaitu Cordova yang berada di Spanyol. Spanyol Muslim dimulai saat kedatangan Muslim dari Afrika Utara yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang mendarat di Gibraltar yang terkenal dengan sebutan Jabal Tariq pada tahun 711 Masehi. Datangnya pasukan ini atas inisiatif salah satu pemimpin Kristen yang saling berperang di Spanyol Selatan. Bangsa Arab menyebutnya dengan Al-Andalus. Saat Abdurrahman III berkuasa, Cordoba menjadi kota yang paling gemilang di Eropa. Bahkan di bawah pemerintahan Al-Mansur, seluruh semenanjung Liberia berada dalam kekuasaan Muslim. Kota ini terletak di sebelah selatan lereng gunung Sierra de Cordova dan di tepi sungai Guadalquivir. Sebagai ibu kota pemerintahan, Cordova mengalami perkembangan yang pesat. Banyak bangunan baru yang didirikan, seperti istana dan masjid. Kota ini diperluas dengan memperbesar tembok yang mengelilinginya. Sebuah jembatan dengan gaya arsitektur Islam yang mempunyai 16 lengkungan dalam gaya Romawi
menghubungkan Cordova dengan daerah pinggiran di seberang sungai. Di sebelah barat jembatan berdiri istana Alcázar. Kota yang kedua di Spanyol yaitu kota Granada. Kota Granada terletak di tepi sungai Genil di kaki gunung Sierra Nevada, berdekatan dengan pantai Laut Mediterania atau Laut Tengah. Pada abad ke-12, Granada menjadi kota terbesar kelima di Spanyol. Kota ini dikelilingi oleh tembok-tembok, adapun struktur penduduknya terdiri dari bangsa Arab, Barbar, dan Spanyol yang menganut 3 agama besar yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Sejak abad ke-13, Granada diperintah oleh dinasti Nasrid selama kurang lebih 250 tahun. Pada masa itulah dibangun Istana Alhambra yang artinya merah pada tahun 1238 Masehi dan terus dikembangkan sampai tahun 1358 sebuah benteng tentara Islam. Granada terkenal dengan tembok dan 20 menara yang mengitarinya. Masa pemerintahan Muhammad V mencapai puncak kejayaan, baik dari segi arsitektur maupun dalam bidang politik. Kota yang selanjutnya yaitu Samarkand dan Bukhara. Samarkand terletak di sebelah selatan sungai Al-Saghad. Menurut riwayat tertua dari bahasa Arab, Iskandarlah yang mendirikan kota Samarkand. Adapun kota Bukhara, kota ini diperkirakan sudah ada ketika Iskandar tiba. Dilihat dari bangunannya, terlihat pengaruh Persia dan Cina. Di kota ini terdapat makam Bahauddin An-Naqsbandi, yaitu tokoh tarekat Naqsbandi yang wafat pada abad ke-8 Hijriah. Ulama-ulama yang terkenal pada masa itu yaitu Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat di Samarkand pada tahun 333 Hijriah. Dia adalah pendiri aliran teologi Islam yang dikenal dengan aliran Maturidiyah. Ulama terkenal lainnya yaitu Imam Al-Bukhari, seorang ahli hadis terkenal di dunia Islam yang menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Pada tahun 1917 Masehi, Uzbekistan yang di dalamnya terdapat Samarkand dan Bukhara menjadi bagian dari Uni Soviet. Tidak banyak lagi berita tentang kota itu yang sampai kepada umat Islam, karena pemerintahannya menganut ideologi komunis. Namun sejak tahun 1992, Uzbekistan menjadi negara muslim merdeka karena Uni Soviet bubar dengan sendirinya. Pengaruh peradaban Islam terhadap kemajuan Eropa. Pengaruh itu berawal dari banyaknya pemuda Kristen Eropa yang belajar di Universitas Islam di Spanyol, seperti Universitas Cordova, Seville, Malaga, Granada, dan Salamanca. Selama belajar di Spanyol, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan Muslim. Pada abad pertengahan, di Eropa telah berdiri 18 buah universitas yang mengajarkan mata pelajaran seperti yang ada di Universitas Islam. Pemikiran filsafat yang banyak dipelajari adalah pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Berkembangnya pemikiran Yunani adalah melalui terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke bahasa Latin. Menunjukkan perilaku menghayati Islam di masa kejayaan. Yang pertama, telaah dan kajian bahwa kejayaan Islam itu pernah ada di dunia, dan jejak-jejaknya masih bisa dilihat sampai saat ini. Yang kedua, pendorong untuk tetap memiliki semangat agar lebih baik lagi, sekaligus mengambil pelajaran agar tidak mengulangi kegagalan dari sejarah masa lalu. Yang ketiga, tumbuhnya tanggung jawab yang tinggi melalui profesi masing-masing agar selalu memperjuangkan tercapainya kemuliaan Islam dan kaum muslimin demi kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Itulah materi tentang kejayaan Islam di masa lalu. Untuk mendapatkan update materi selanjutnya, silakan klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.